Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kehidupan tanpa adanya penyesalan. Siapapun pasti pernah mengalami penyesalan. Jangankan kita yang manusia biasa, para nabi yang merupakan manusia paling istimewa pun pernah mengalami penyesalan. Nabi Adam menyesal setelah melanggar larangan Allah memakan buah khuldi. Nabi Musa juga menyesal setelah membunuh kaum Kipti. Pun Nabi Yunus menyesal meninggalkan kaumnya yang belum beriman. Penyesalan tidak selalu bernilai buruk. Kadang penyesalan menjadi hal yang sangat baik apabila penyesalan tersebut dapat mengantarkan kita untuk taubat, hingga akhirnya kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik, serta tidak sudi untuk masuk ke dalam kesalahan yang pernah dilakukan. Ada resep jitu agar kita di masa yang akan datang tidak merasakan penyesalan bertubi-tubi dan tidak terlalu lama meratapinya. Resep itu adalah pergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda adalah masa keemasan seseorang. Seorang pemuda yang namanya telah mendunia berkata, masa muda, masa di mana kekuatan bekerja keras begitu membara. Ia ibarat pukul 12 siang saat matahari bersinar paling panas dan paling terang. Jika masa muda kita isi dengan hal hebat, masa depan kita akan jauh lebih hebat. Baik dan buruk, bahagia dan sengsara kita di masa tua tergantung bagaimana cara kita mengisi dan memperlakukan masa muda. Bahkan bagi negara, pemuda adalah agen perubahan. Sejarah pun telah membuktikan hal itu. Ini sebab mengapa Rasulullah begitu gencar dan sangat menguatkan lini pemuda pada awal dakwahnya. Negara kita pun demikian. Banyak bukti dan sangat jelas tercatat dalam sejarah bahwa kemerdekaan yang telah negara kita raih tidak terlepas dari kontribusi pemuda-pemudi yang gagah perkasa dan berani. Pergunakan masa sehat sebelum masa sakit. Sehat itu mahal. Begitulah para dokter mengatakannya. Mereka menekankan huruf H sehingga terdengar bermakna bahwa sehat itu sangat penting. Kita pun sangat setuju bahwa sehat itu sangat mahal. Jika kesehatan dihargai dengan berbagai kenikmatan yang ada di dunia ini, maka kesehatan adalah sesuatu yang paling mahal harganya. Kesehatan adalah hadiah dari Allah yang tidak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli ataupun dijual. Kesehatan juga merupakan modal utama untuk meraih segala mimpi. Tanpa tubuh yang sehat, akan sulit melakukan hal yang luar biasa. Jangankan melakukan sesuatu yang hebat dan bersemangat dalam beraktivitas, untuk makan saja tidak akan berselera. Kata orang, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan terdapat potensi yang hebat. Kita tentu sangat setuju dengan pendapat itu. Lihatlah orang-orang yang sehat tubuh, jiwa, dan raganya. Seringkali mereka mengeluarkan potensi yang hebat, dan dari mereka pula ide-ide dasar dapat lahir. Banyak pula yang telah membuktikannya bahwa berkat tubuh yang sehat, sang pemilik tubuh menjadi lebih produktif dalam melaksanakan segala aktivitas. Satu lagi yang sering kita jumpai dalam tubuh yang sehat adalah adanya potensi terbentuknya pikiran yang sehat. Dengan pikiran sehat, tubuh siap menghasilkan mahakarya yang hebat. Dengan jiwa raga yang sehat, rasa percaya diri akan membumbung tinggi. Intinya, pergunakan masa sehat untuk hal yang istimewa. Jangan pernah sia-siakan anugerah yang paling besar itu. Jika raga sehat kita gunakan dengan bijaksana, saat sakit kita tidak akan menyesali masa sehat kemarin, dan kita akan berterima kasih karena rasa sakit yang kita terima akan menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Baik dan buruk, bahagia dan sengsara kita di masa tua tergantung bagaimana cara kita mengisi dan memperlakukan masa muda. Nomor 3, gunakan masa kaya sebelum masa miskin. Kekayaan adalah
anugerah untuk menguji hambanya, sekaligus memudahkan hamba dalam mencari ridhonya. Jika kekayaan yang kita gunakan tidak sejalan dengan koridor yang telah Allah gariskan, kelak kita akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Sebaliknya, jika kekayaan kita manfaatkan untuk yang Allah cintai, kelak tidak akan mengalami penyesalan. Hati dan jiwa pun akan damai karena sudah memanfaatkan kekayaan dengan baik. Nomor 4, hidup sebelum kematian. Ada yang telah meninggal ingin dihidupkan kembali agar dapat beriman kepada Allah. Ada pula yang ingin dihidupkan kembali ke dunia karena ingin berbuat baik. Betapa mereka menyesal tidak memanfaatkan kehidupan di dunia. Mereka ingin sekali dihidupkan walau sebentar agar bisa menabung amal dan berbuat kebaikan. Namun keinginan tidak diperkenankan karena semasa hidup ia telah melampaui batas. Akhirnya penyesalan tiada guna. Seperti bunyi ayat suci Al-Quran, maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang beriman. Nomor 5, masa luang sebelum sempit. Allah begitu adil. Setiap manusia diberi jatah waktu yang sama. Setiap bulan berisi 30 hari, bisa lebih, bisa kurang. Dalam 1 jam berisi 60 menit, dan tiap menitnya berisi 60 detik. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang sedikit pun. Semua memiliki jatah yang sama. Tinggal bagaimana tiap individu mengisi waktu tersebut, apakah diisi dengan produktif atau sebaliknya. Waktu, itulah masa luang kita sebenarnya. Tiap hari adalah masa luang kita. Kita pasti memiliki cara sendiri untuk mengolah masa luang itu. Sungguh, kita sangat iri kepada mereka yang begitu cerdas mengisi masa luangnya, sehingga tidak ada sedikit pun masa luang berlalu tanpa makna. Ingat, waktu terus berjalan, tidak mampu kita tahan. Hari terus berlalu, tidak bisa kita katakan tunggu dulu. Bulan terus berganti, tidak bisa kita katakan jangan lekas pergi. Manfaatkan waktu, karena waktu itulah masa luang kita yang sesungguhnya. Itulah 5 resep agar kita mampu menghindari penyesalan di masa mendatang, dan kita benar-benar cerdas dalam menjalani kehidupan. Pergunakan masa muda dengan bijaksana sebelum datang masa tua yang tidak dapat kita tunda. Pergunakan masa sehat seperti para pemenang sebelum sakit datang menyerang. Pergunakan masa kaya dengan sangat elegan sebelum masa miskin Allah tentukan. Pergunakan masa hidup dengan penuh arti sebelum malaikat maut datang menghampiri. Pergunakan masa luang dengan penuh makna sebelum sempit tidak dapat dicegah kedatangannya.